Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Semangat. Masih puasa? Masih. Sudah ada yang bolong? Sudah. Ramadan bolong berapa? Betul. Ternyata Ramadan bolong beduk gitu ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan namanya memimpin doa terlebih dahulu ya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, saya absen terlebih dahulu. Cek dulu. Sepertinya banyak yang tidak ada dari ini. Mana ini ya? Aceh mana Aceh? Tidak ada. Mana? Apa? Tidak ada yang kirim surat ke grup orang tua. Aku Solikin. Ade. Alifah. Andra. Andri. Izin kemana? Angga. Cik Angga. Cik Angga ini gimana? Sudah lama tidak ketemu Cik Angga. Anggita. Ada. Oke. Anissa Dwi. Anissa Putri. Anissa Ayu. Ya. Ardian. Armina. Aura Nabil. Ayu Pramesti. Bagas. Bagas Mesti sama si David. Devinca. Dika Ferdi. Ada Elvin. Kita. Hengki. Hengki. Ibnu Mas'ud. Tidak ada. Ada. Isma. Isma biasanya masuk loh. Suwita. Maya. Isa. Hasan. Ramadan. Riko. Fakir. Sri Utama. Susila. Kulfi. Beni. Sudah semua ya. Berarti yang tidak masuk hari ini mungkin karena ada sesuatu hal. Biasanya nanti muncul izinnya. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, itu di meja kalian itu ada sticky note. Nah, ada sticky note. Silakan masing-masing ambil satu lembar. Terus itu ada spidolnya juga. Nah, kebetulan pengen. Nah, silakan kalian bikin emoticon yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Nah, kalau bagian-bagian menggambar emoticon ini pasti jago. Silakan bebas yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Misalnya hari ini, oh sedang berbahagia, berarti emoticonnya senyum. Terserah, gambar lucu emoticonnya. Ya boleh. Harus ada dong. Karena saya disuangkan di sticky note-nya. Ramadan sudah? Apa Dan? Oh, masih rahasia. Oke lah, nggak apa-apa. Kasih nama loh Dan. Baliknya nggak apa-apa, di atas nggak apa-apa, bawahnya. Pokoknya ada identitasnya. Perasaanku gimana ya hari ini? Boleh, ngantuk boleh. Jadi bisa baca 10 itu pengen tahu nek emoticonnya
ada gambarnya ketip-ketip gitu ya. Iya, makanya Waktu. jadi mau gambar apa mau batik? Oh, biasanya berubah-ubah. Oke. Ya, kita akan smile. Oke. Terus ada ekspresi. Belum ada ekspresi. Campur-campur. Kayak kapan kuncinya? Kayak ada ini ya, apa sih tanduknya ya dulu. Ayo sudah belum? Belum. 1 menit lagi. Belajar mengungkapkan perasaannya lewat emoticon. Ramadan bisa maju ke depan sini cerita dulu. Sambil membawa emoticon. Emoticon ditunjukkan ke teman-teman terlebih dahulu, habis itu baru cerita. Apa dan? Pengen lihat deh. Ramadan. Coba ditunjukkan ke teman-teman. Emoticon apa medeni? Oh. Teman-teman bisa lihat ini enggak gambarnya? Bisa? Nah, gambar apa ini? Gambarnya Ramadan. Rambutnya gondrong di gambarnya. Ya? Kayak setan loh, Jen. Coba lihat. Ya, pinjam ya, ya. Seperti ini adalah gambaran mewakili perasaannya Ramadan. Apa ini? Lihat. Itu Ramadan Bu. Itu antara sedih dan senyum dikombinasi. Kombinasi sedih dan senyum. Ada yang mau menjelaskan enggak gambarnya Ramadan dulu? Menebak kira-kira itu maksudnya apa? Senyum tapi marah. Senyum tapi marah. Nah, katanya gitu. Coba sekarang project Ramadan benar enggak? Senyum tapi marah dan betul. Nah, kenapa? Senyumnya kenapa? Terus kok tiba-tiba sudah senyum terus marah-marah kenapa? Temannya pada nggak masuk saya masuk. Oh, temannya pada nggak masuk, tapi masuk. Tapi kamu kalau masuk kira-kira rugi nggak sih Dan? Enggak kan? Kan ketemu Lutfi Dan. Ya. Tambah pengalaman kita. Terus ketemu teman-teman juga. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu rasanya. Satu lagi. Saya pengen tahu perasaannya Devinca. Ayo deh. Rasanya kayak gimana? Coba ditunjukkan dulu gambarnya ke teman-teman. Nah, oke. Ada gambar meong ya? Oh, Meong. hubungannya dengan apa ini? Berarti privasi. Oke. Coba dijelaskan satu persatu kali ya perasaan. Ini masakan saya sedikit sakit. Oh, sedikit sakit. Saya ngantuk. Karena sakit jadi rada ngantuk. Oke, stres. Gak ada artinya. Oh, pengen gambar aja. Terus yang bawah, pojok bawah. Gak ada. Ini menggambar tapi tidak ada artinya gitu ya. Oke, baiklah. Tidak apa-apa. Kasih tepuk tangan saja. Yang berpasangan sudah dapat pasangan belum? Ya. Tangan
ini, terus ditumpuki tanganmu. Tumpuki. Oke, sudah. Ceblak semua. Nah, sudah ini posisinya semua. Kalau sudah, jadi kalau nanti instruksinya up, berarti yang bawah, yang paling bawah itu nanti menangkap tangannya yang paling atas. Iya dong, yang atas sudah. Ya. Oke. Nah, kalau down berarti kebalikannya. Yang bawah nangkep tangannya yang atas nangkep tangannya yang ditangkap berarti harus menghindar. Kalau ketangkep berarti kalah. Tak boleh, jadi harus konsentrasi penuh. Oke, ayo ready? Yo, capek ya? Bisa toh? Oke, ayo pelan-pelan. 1, 2, 3, up. Belum ada instruksi tangannya kode. Ya, konsentrasi. Up. Nggak nangkep itu, Vi. Devi udah semangat dikasih kursi terus tangannya udah ditarik. Lah sementara Ulfi kayak gitu. Vi, kamu tuh nangkep, Vi. Tangannya si Devi. Ngomong. Yo. Down. Satu, dua, tiga. Down. Konsentrasi semua posisi naik R, tumpang tinggi. Up. Ya. Ulangi, ayo ulangi, tunggu lagi. Up. Badannya langsung pasrah. Up. 1, 2, 3, down. Satu, dua, tiga, down. 1, 2, 3, down. Sekali lagi. 1, 2, 3, up. Tepuk tangan untuk kalian. Iya. Baik, sekarang silakan fokus ke masing-masing kelompoknya. Kalian bisa berdiskusi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar tentang syarat terjadinya interaksi sosial dan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial melalui diskusi kelompok dari sumber referensi. Nanti sumber referensinya saya taruh di grup kelas. Nah, silakan nanti kalian pilih, di sana ada sumber referensi dari YouTube ada, dari artikel ada, dari infografis ada. Silakan dipilih, semua materinya sama, hanya saja penyajiannya yang berbeda sesuai dengan keinginan kalian. Kalian yang suka melihat YouTube, nah kemarin kan pernah ya waktu pertama kali kita mau mulai pembelajaran, masih ingat gak? Bu Lutfi pernah meminta kalian untuk mengisi platform akupinter.id, ya kan? Sehingga akhirnya muncul, oh si Devi itu sukanya kalau belajar itu lihat gambar-gambar video, ada yang visual, ada yang kinestetik, masih ingat ya? Nah, terus si siapa ya?
si Weni atau siapa ya, Weni sukanya mendengar. Ini datanya masih lengkap di mulut feeling. Si Ardian dia sukanya visual sama kinestetik. Sesuai dengan yang kemarin yang kalian pernah lakukan, isi di platform di websitenya akupinter.id seperti itu. Nah, nanti di grup akan Bu Lutfi sajikan di sana ada link YouTube, ada link artikel, ada link infografi sesuai dengan keinginan kalian. Nanti kalian silahkan pilih di mana. Setelah tugas di kelompok masing-masing adalah menyelesaikan apa syarat interaksi sosial dan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jadi menyelesaikan, mendiskusikan tentang ini. Oke, silakan dibuka nanti di grupnya. Oke, silakan bisa dimulai. Kalau misalnya ada kendala link YouTube-nya, kalian boleh buka bukunya ya. Itu juga sumber belajar, bisa dari buku paketnya. Ingat, masing-masing kelompok menyelesaikan ini ya. Silakan, saya kasih waktunya 10 menit. Satunya memperhatikan, satunya melakukan. Boleh. Dibagi tugasnya. Siapa yang bagian nulis, siapa yang bagian ya, boleh, nggak apa-apa silakan. Pertanyaannya dari pelajaran itu dijawab sama dijawab. Itu yang perlu bisa itu kan bisa materinya itu bisa diklik yang materi awal kemarin, materi itu di BTS itu. Bisa di situ bisa, ini bisa, di YouTube bisa, semua jawabannya ada. Tinggal kamu pilih yang mana sesuai dengan pilihan kamu. Diklik gak apa-apa. Tangga.
Itu kalian jelaskan dulu masalah sosial itu apa. Jadi pengertian masalah sosial itu sendiri apa? Masalah yang ditimbulkan dari interaksi sosial itu apa? Habis itu beri satu aja contoh masalah sosial. Satu contoh yang terjadi di masyarakat, masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Ambil satu contoh saja, kemudian kamu berikan tanggapan. Contohnya masalah sosial itu sendiri apa, terus contoh dari masalah sosial itu apa, satu aja yang terjadi di masyarakat. Setelah itu kalian kasih tanggapan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang interaksi sosial. Yang mula-mula 1, syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Lanjut, kontak sosial. Kontak sosial merupakan suatu kontak antara satu pihak dan pihak lainnya saling bereaksi. Contohnya, ketika Anda bercakap, bermain, bertegur, sapa dengan teman, maka akan terjadi kontak sosial antara Anda dan teman-teman saat itu. 1. Jenis-jenis kontak sosial dalam interaksi sosial antara lain sebagai berikut. A. Kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung atau tanpa perantara. Contoh, kedua orang yang bertukar senyum. Lanjut. B. Kontak sosial sekunder langsung adalah kontak sosial yang dilakukan dengan perantara pihak ketiga. Yang bersifat pasif. Contohnya, seorang mengirimkan surat melalui kantor pos. Pada peristiwa tersebut, petugas kantor pos bersifat pasif karena ia tidak membaca dan mengubah isi pesan. Kontak sosial sekunder tidak langsung adalah kontak sosial yang dilakukan dengan perantara pihak ketiga yang bersifat aktif. Contohnya, kepala sekolah menyampaikan pesan untuk peserta didik memulai guru. Pada peristiwa tersebut, guru bersifat aktif karena menyampaikan dari kepala sekolah ke guru, dan guru kepala sekolah akan mengalami sedikit perubahan. Dua, bentuk kontak sosial antara lain sebagai berikut. Itu tadi video apa yang menunjukkan tentang apa namanya, kontak sosial primer. Ya, kontak sosial primer tadi di depan ya, di depan tadi ada syarat terjadinya kontak sosial. Oke. Terus, jadi ini slide-nya ada videonya ya Dan ya. Ramadan bisa jelaskan videonya ini bagaimana hubungannya dengan kontak sosial tadi? Yang A. Ya. Yang A. Kontak sosial primer atau bertukar senyum. Jadi bertukar senyum itu termasuk bagian dari interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu yang hubungannya dengan apa? Dengan kontak sosial primer itu tadi. Ya, jadi orang menyapa, bertukar senyum itu termasuk kontak. Walaupun hanya sekedar senyum loh ya, sekedar senyum loh. Tapi senyum itu kelihatannya sepele, tapi itu menentukan. Kalau orang nggak pernah senyum, diam aja, apalagi cemberut, terjadi kontak sosial enggak? Terjadi kontak sosial, tapi kontak sosialnya menjadi pasif ya.
Oke, lanjut. Bentuk. Bentuk dulu ya. Next. A. Antara individu. Contohnya, seorang pembeli sedang menawar harga barang kepada seorang penjual di pasar. B. Antara individu dengan suatu kelompok. Contohnya, seorang guru yang mengajar para siswa di kelas. C. Antara kelompok. Contohnya, dua tim sepak bola melakukan pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Bung Karno. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian berbagai pesan secara verbal dan non verbal. Komunikasi yang efektif terjadi apabila suatu pesan yang diberitahukan pada komunikator penyampaian pesan diterima dengan baik oleh komunikan penerima pesan sehingga tidak terjadi salah persepsi. Sosial ya. Ya, kelompoknya awalnya ya. Sedang apa ini? Pasar ya? Komunikasi. Oke, lanjut. Ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Silakan Dan. 2. Faktor yang mengaruhi interaksi sosial. Faktor-faktor yang mengaruhi berlangsungnya interaksi sosial antara lain sebagai Berikut. A. Imitasi. Sebagai berikut, salah ketik saya. Gimana tuh Dan? Imitasi. Imitasi adalah proses seorang mencontoh gaya hidup tokoh yang diidolakan sehingga mendorongnya untuk meniru orang lain atau kelompok. Nah, dampak positif proses imitasi adalah memperoleh pengetahuan, keterampilan secara tingkah laku dengan cepat dan seragam. Imitasi juga mendorong individu atau kelompok menaati aturan atau norma yang berlaku. Contohnya, meniru cara berpakaian tokoh idola dan meniru pola makan pusat dari negara lain. B. Dampak negatif proses imitasi, yaitu dapat menimbulkan kesalahan kolektif sehingga dapat menghambat kebiasaan berpikir kritis. Contohnya, perokok di ruang publik dan menggunakan smartphone ketika belajar di kelas. 2. Jenis imitasi dibedakan menjadi 2, yaitu menurut tanpa sengaja karena individu tidak mengetahui tujuan dari peniruan tersebut, dan meniru disengaja karena individu mengetahui tujuan dari peniruan tersebut. Ini imitasi yang meniru ya. Ya. Oke, selanjutnya ada sugesti. B. Ada sugesti. Sugesti adalah proses interaksi sosial yang berlangsung jika suatu individu menerima suatu pandangan atau sikap
akibat pengaruh dari individu lain. Pengaruh tersebut dapat menggerakkan hati seorang. Biasanya diterima tanpa adanya kritik serta maupun proses autosugesti dan heterosugesti. Autosugesti adalah sugesti terhadap dirinya sendiri, sedangkan heterosugesti merupakan sugesti dari orang lain. C. Identifikasi. Identifikasi adalah proses seorang untuk menjadi sama atau mirip dengan tokoh yang diidolakannya. Identifikasi hampir sama dengan imitasi karena sama-sama individu lain. Namun identifikasi dapat menghilangkan identitas asli seseorang. Selain penampilan, identifikasi juga mendorong seorang untuk mengubah pemikiran sama seperti apa yang diidolakan. D. Simpati. Simpati adalah kemampuan seorang untuk merasakan seolah-olah ia berada dalam keadaan yang sedang dialami oleh orang lain. Contohnya, kita merasa sedih saat mendengarkan teman-teman mengalami musibah. E. Empati. Empati adalah simpati yang mendalam hingga memengaruhi kondisi fisik dan jiwa individu yang memilikinya. Mengiliminya. Gimana dan ini ngetiknya ke mengiliminya ini gimana? Habis? Masih? Interaksi sosial ini bentuk interaksi ya? Ya, bisa dipercepat presentasinya. Bentuk interaksi ada 2 macam. Ada interaksi sosial asosiatif sama disosiatif. Contohnya interaksi sosial asosiatif bisa dipresentasikan poinnya saja ya, Dan ya. Interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial ke arah yang positif dapat meningkatkan persatuan. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif adalah antara lain sebagai berikut: A. Kerjasama. B. Akomodasi. C. Asimilisasi. D. Asimilasi. D. Akulturasi. Berikut singkatan dari semuanya. Akulturasi. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1 berkaitan dengan pertanyaan yang harus didiskusikan nomor 1 dan 2. Mestinya kurang ya, ada 1 lagi nanti biar disambung saya berikan ke kelompoknya Maya kaitannya dengan bentuk-bentuk interaksi sosial. 1 lagi untuk yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 tentang permasalahan sosial, silakan Obi. Boleh, silakan. Apa toh masalah sosial itu? Masalah sosial adalah masalah sosial, suatu yang tidak sesuai antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial. Contoh masalah sosial, kenakalan remaja, perbuatan anak remaja usia belasan yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja yaitu karena krisis identitas. Remaja cenderung tidak mengetahui jati diri mereka. Cara mengatasi dan mencegah kenakalan remaja: 1. Strategis dalam memilih teman. 2. Berpendirian kokoh. 3. Ingat akan orang tua. 4. Mendekatkan diri dengan adanya. Ya. 1 dari sekian banyak masalah sosial yang diangkat oleh kelompok 1 adalah tentang
tentang kenakalan remaja. Kalau tadi tidak mendengarkan berarti nggak tahu. Tadi masalah sosial yang diangkat oleh kelompok 1 tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja tadi bagaimana? Yang dilakukan oleh remaja. Kalau remaja itu berapa usianya? 11. Kamu kalian termasuk remaja bukan? Termasuk remaja. Berarti fokusnya terjadinya interaksi sosial bisa menyebabkan satu masalah sosial, yaitu ini dari segi negatif ya, dari segi negatif bisa menimbulkan masalah sosial. Salah satunya adalah kenakalan remaja. Ini untuk kelompok 1, sedangkan untuk yang kelompok lain mungkin masalah yang lain. Coba kalau kelompok 2 sana, pojok sana, masalahnya apa? Masalah sosialnya apa? Masalah sosialnya apa yang diangkat? Tentang kriminalitas. Betul, ini juga masalah sosial yang bisa ditimbulkan akibat interaksi sosial yang dari segi negatif. Kelompok 3, kelompoknya Maya, masalah apa? Sama, kenakalan remaja. Kelompoknya Ardian, kenakalan remaja juga. Nah, kelompok ini kenakalan remaja juga. Nah, berarti bisa jadi masalah-masalah yang timbul akibat interaksi sosial. Nah, itu bisa menjadikan kita pelajaran ya. Nah, tadi dianalisis oleh kelompok 1 kenakalan remaja ternyata terjadi di usia remaja. Usia remaja itu apa? Belasan. Terus apa lagi tadi, Vi? Tadi poinnya apa yang dianalisis? Masalah sosial tadi. Apa faktornya? Kenapa muncul kenakalan remaja? Krisis identitas. Krisis identitas itu apa toh? Tidak mengenal jati diri. Berarti tidak tahu dirinya gitu ya. Namanya siapa, rumahnya di mana, itu maksudnya ya? Tidak. Gimana? Rumahnya tidak tahu. Pak jenis apa garo, boe garo gitu ya. Krisis identitas maksudnya apa? Tidak mengenali jati diri. Berarti maksudnya gimana? Ingin mencoba, rasa ingin tahunya tinggi, tapi ingin mencoba hal-hal yang seharusnya tidak perlu dicoba malah dicoba-coba. Bener nggak sih kalau narkoba itu membuat kita menjadi flying? Dicoba dulu, genah nggak boleh dicoba, malah dicoba. Krisis identitas, ingin mengetahui identitasnya itu seperti apa. Saya itu mencari jati diri. Oh, saya itu orangnya seperti apa toh? Kalau kriminalitas bagaimana? Kelompok 2. Kalau kriminalitas bagaimana? Kalau kriminalitas apa yang dianalisis di sana? Masalah sosialnya apa? Bagaimana kok bisa terjadi kriminalitas? Ya, silakan. Anggapan dari kelompok kami, tingginya kriminalitas bisa disebabkan karena satu, yaitu karena angka kemiskinan dan jumlah pengangguran yang tinggi, sehingga karena keduanya itulah banyak yang menjadi pencuri atau bekerja dan tidak halal. Jadi kami berharap kepada pemerintah agar menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menjadi pengangguran. Ternyata kemiskinan itu menjadi salah satu faktor terjadinya kriminalitas. Orang tidak punya uang, dia pasti akan mencari uang. Kenapa kok butuh uang? Untuk apa tuh uang itu? Untuk makan. Orang butuh makan. Akhirnya segala cara dilakukan. Salah satu contoh dari kriminalitas apa? Mencuri, apalagi mencopet, apalagi membegal, apa nih? Merampok, apa nih? Menguntil. Menguntil itu apa? Mengambil tanpa sepengetahuan, masukkan ini apalagi jambret. Nah, mengetek itu sekutunya mengutil. Baik, itu silakan kelompok 1 beri tepuk tangan dulu ke kelompok 1. Selanjutnya kelompoknya Maya menjelaskan tentang yang nomor 2 tadi ya. Oh, nomor 1 juga boleh. Ini gimana? Itu
belum ditutup ya. Presentasi dari kelompok 1 kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertanya. Baik, silakan kelompok Maya melanjutkan mempresentasikan tentang bentuk interaksi sosial. Maya Alifa Aura Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Cisaka Triani dan saya berada pada jurusan Olahragা Filsafat Sejarah ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja ke materi. Interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang menuju ke arah pertentangan. Bentuk interaksi sosial ini antara lain sebagai berikut. Persaingan adalah proses sosial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ada tiga persaingan, yaitu Ada dua ya. Anda, dia. Pencet tombol ini sepertinya ya. persaingan pribadi dan kelompok. Persaingan pribadi adalah persaingan yang dilakukan antar individu. Misalnya persaingan dua atlet bulu tangkis untuk memenangkan pertandingan. Persaingan kelompok adalah persaingan yang dilakukan antara kelompok. Misalnya persaingan antar partai politik untuk memenangkan pemilu. Selanjutnya akan dibacakan dulu. Maya. Kontravensi merupakan bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi adalah proses persaingan dan pertikaian yang ditandai oleh gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap orang lain. Antaranya sebagai berikut. 1. Rahasia. Contohnya menyembunyikan rahasia sebagai strategi yang akan digunakan untuk menjatuhkan lawan. 2. Sederhana. Contohnya menyangkal perkataan seseorang di depan umum. 3. Umum. Contohnya penolakan, perlawanan, keenggaan, dan pengajuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aura Nabi. C. Pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah proses interaksi yang mengarah negatif pada antar perorangan atau antar kelompok akibat adanya perbedaan kepentingan yang mendasar. 1. Penyebab munculnya konflik antara lain perbedaan pendapat, perselisihan paham, berbentuk kepentingan yang sama, dan lain-lain. 2. Pertentangan didasarkan pada perbedaan ciri-ciri fisik dan kepentingan kebudayaan antara lain pertentangan pribadi, rasial, kelas, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan tanya Al-Fatihah. Keteraturan sosial sebagai makhluk sosial, manusia tentunya akan melakukan interaksi sosial dengan individu lain. Berikut merupakan unsur-unsur dalam pembentukan sosial. 1. Titik sosial atau social order, yaitu kondisi masyarakat yang teratur, aman, dan dinamis yang ditandai dengan setiap individu berperilaku sesuai hak dan kewajiban. 2. Order, yaitu sistem norma dan nilai sosial yang telah diakui dan dipatuhi anggota masyarakat dan lain-lain. Untuk apa ini? Persaingan. Jadi dari video tersebut sebagai salah satu contoh interaksi sosial disosiatif yang berbentuk persaingan. Persaingan antara dua orang yang sedang bermain bulu tangkis. Salah satu contoh dari interaksi bentuk disosiatif ya, interaksi sosial disosiatif. Oke. Berarti menurut kalian
Kemudian kalau apa nih permainan bulu tangkis itu persaingan antar siapa? Individu. Jadi bagian dari contoh apa tadi? Contoh dari bentuk interaksi apa tadi? Disosiatif. Disosiatif tadi maksudnya apa? Interaksi sosial yang menuju ke arah pertemuan. Ya, interaksi sosial yang menuju ke arah perkembangan. Ya, jadi sudah terjawab ya tadi ya. Jadi masalah bentuk interaksi sosial tadi di kelompok 1 sudah disampaikan ada namanya bentuk interaksi sosial asosiatif. Kemudian yang kedua bentuk interaksi sosial disosiatif di kelompoknya Maya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah? Sudah jelas? Jelas sampai 12? Jelas. Terima kasih, kasih tepuk tangan dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam pengucapan atau tutur kata dan kalimat kami semua mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, tadi kelompoknya Maya masalah sosialnya sama ya, tentang kenakalan remaja ya. Ya, jadi tadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama tentang syarat bagaimana terjadinya interaksi sosial, kemudian faktor yang menyebabkan interaksi sosial, kemudian ada bentuk interaksi sosial dan masalah sosial. Nah, coba sekarang kalian buka buku paketnya halaman 216 itu tentang ruang kolaborasi 1 bagian ujung atas itu. Ada faktor interaksi sosial ya, kira-kira jawaban dari nomor 1, 2 di situ di ruang kolaborasi 1 halaman 216 apa ya, bentuk faktor interaksi sosialnya tentang apa? Seorang remaja A sangat mengidolakan penyanyi B. Ia meniru gaya bicara, gaya berpakaian, dan gaya rambut idolanya tersebut. Ia juga menabung untuk membeli pernak-pernik yang sama dengan idolanya dengan harga yang tidak murah. Sosok remaja A termasuk bahkan seolah-olah tidak ada dan tergantikan oleh sosok idolanya. Ini krisis identitas ini. Ulfi, kamu mengidolakan Dini Caknan enggak? Enggak. Siapa yang mengidolakan artis ya? Coba angkat tangan. Kalian mengidolakan siapa? Banyak itu. Devi, siapa Devi? BTS. BTS. So. Oh, gitu. Kenapa kamu suka dia? Kayaknya ganteng. Opa-opa Korea itu kan? Iya. Oh, terus kan lihat drakor pasti. Pekerja keras. Berarti kaya. Kira-kira kamu nanti juga gitu ya, pekerja keras, kaya. Dari penampilan juga nyontoh. Kayalan. Oh, kaya. Oke. Artinya seperti itu. Oh. Oke lah, tidak apa-apa. Mengidolakan itu ya namanya juga pengen ya seperti idolanya. Asalkan tidak krisis identitas itu tadi. Coba sekarang kita lihat di ruang kolaborasi 1. Kira-kira kalau ada remaja A mengidolakan penyanyi B sampai semua yang dimiliki oleh penyanyi B termasuk cara bicara, cara bergaya itu dicontoh semua. Itu kira-kira faktor interaksi sosial yang mana yang berpengaruh? Boleh kok sambil diskusi dengan teman. Ya? Imitasi. Bagaimana kalau yang lain? Bagaimana? Imitasi? Setuju? Apa itu imitasi? Meniru?
meniru gaya hidup tokoh idola. Apa bedanya dengan identitas tadi? Faktor interaksi sosial identitas, bedanya apa? Bedanya gimana? Sama-sama menirunya. Sama-sama menirunya, hanya saja sampai tidak sama. Sampai identitas sendiri itu sampai tidak. Ya, nggak mengenal dengan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dirinya adalah idola itu. Nah, bisa jadi kalau sampai sosok remaja A itu tidak mengenali dirinya sendiri, dia menyamakan bahwa dirinya adalah idola B, idolanya B, berarti dia bisa jadi bukan imitasi tapi identitas. Karena sudah jiwanya sudah bukan jiwanya dia, tapi jiwanya orang lain. Ya. Dampak positif dan negatifnya apa? Apa tadi? Dampak positifnya apa? Apa? Dampak positifnya kalau meniru, ya berarti kalau yang itu bagus, berarti ya itu bagus toh. Bagus. Kalau yang ditiru tidak bagus, negatif, suka merokok misalnya, suka pakai baju yang kompres, berarti ya jadinya akan negatif, dampaknya negatifnya. Baik, itu pembicaraan hari ini, hasil belajar kita hari ini tentang interaksi sosial. Nah, tugas kalian di rumah nanti adalah apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan kalian buat resume atau buat ringkasan. Bentuknya apa Bu? Boleh video, boleh infografis, boleh poster, apalagi kamu yang sukanya apa? Boleh gambar kartun. Nah, saya serah kalian sukanya apa? Boleh artikel, boleh. Ramadan mau bikin apa? Tugasnya kalau hasil hari ini mau dibuat apa? Video boleh, video pendek atau film pendek, terserah kalian, itu sesuai dengan kompetensi kalian. Bikin poster boleh, bikin iklan boleh. Oke ya, itu tugasnya di rumah hari ini. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, itu tadi ya, mari kita simpulkan apa tadi faktor syarat terjadinya interaksi sosial. Tadi ada apa? Kontak sosial dan komunikasi. Kemudian bentuk interaksi sosial apa tadi? Oke, asosiatif dan disosiatif. Salah satu dari masalah sosial yang terjadi di masyarakat apa tadi? Kenakalan remaja. Dan apa tadi kelompoknya siapa tadi? Kriminalitas. Oke, silakan sekarang diambil sticky note-nya, ambil spidolnya, jawab pertanyaan saya. Jangan lupa dikasih nama. Semua harus ukuran, semua harus jawab. Ramadan juga jawab. Kelvin juga jawab. Kelvin dikasih. Masih tidak stikernya? Kelvin dikasih spidol satu. Ya, tulis dulu namanya. Nama sudah ditulis? Nama ditulis? Kelas ditulis? Saya kasih satu pertanyaan, tidak perlu ditulis langsung, kalian tulis jawabannya. Oke? Ya. Pertanyaannya adalah sebutkan dua bentuk interaksi sosial. Sebutkan dua bentuk interaksi sosial. Nomor satu ya, nomor dua.
coba analisis masalah sosial yang mau saya angkat ini tentang kemiskinan. Kamu jelaskan tentang kemiskinan. Kenapa terjadi kemiskinan? Boleh, terserah. Nomor 2, pertanyaan terakhir. Hanya 2 pertanyaan. Nomor 2, kemiskinan. Kenapa bisa terjadi kemiskinan? Apa dampak negatif adanya kemiskinan? Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan. Oke, kita ini. Ini. Nanti aja nggak perlu. Pas selesai semua langsung keluar nanti dikumpulkan. Biar nggak bolak-balik. Ya. Simpan dulu, jangan dikumpulkan ke saya, simpan dulu. Kalau sudah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kita lanjutkan untuk minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Disimpan dulu jawabannya, nanti keluar bisa langsung distorkan ke saya. Kita prepare terlebih dahulu. Buku paketnya dikumpulkan, nanti salah satu atau salah dua nanti kembali terus lagi. Ada yuk. Simpan berdua. Berdua dimulai. Dua selesai. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikumpulkan statementnya, tugas di rumah tadi PR-nya ya, sambil dilihat di buku paketnya di bagian yuk literasi yuk itu ada videonya dengan itu nanti dilihat di situ. Itu saja, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil keluar, sertifikatnya dikembalikan, dikumpulkan ke saya.